Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, nama saya Gita Puspaningrum, NPM 190320020 dari kelas genap PPKN 2019 Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 pasal yang berkaitan dengan implementasi dari prinsip check and balance. Sebelum menuju ke 3 pasal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan prinsip check and balance itu. Jadi, prinsip check and balance adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Hal tersebut dilakukan agar kekuasaan negara dapat dijalankan dengan baik dan tidak terjadi atau tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip check and balance diterapkan di Indonesia pada masa sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebelum amandemen, prinsip check and balance ini tidak ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga mengakibatkan muncul atau ada kekuasaan yang dominan, yaitu kekuasaan pada presiden. Sebelum di amandemen, presiden adalah pusat dari kekuasaan, yang dimana presiden diberikan berbagai hak-hak prerogatif. Di samping presiden memiliki kekuasaan eksekutif, presiden juga memiliki setengah dari kekuasaan legislatif, yang dalam prakteknya presiden menjadi ketua dari legislatif. Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara, yaitu dengan cara pembagian kekuasaan yang lebih tegas, kemudian sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih ketat dan juga transparan. Pada dasarnya, prinsip check and balance ini adalah prinsip tentang hubungan antar lembaga negara. Kemudian saya akan menjelaskan 3 pasal. Pasal yang pertama yaitu pasal 7B ayat 1, pasal yang kedua yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2, dan yang terakhir pasal 24B ayat 1. Pasal pertama yaitu pasal 7B ayat 1 yang berbunyi: usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pada pasal tersebut terdapat hubungan antar lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif. Pasal 7B ayat 1 ini merupakan implementasi dari prinsip check and balance, yaitu prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara, yang mana sesuai dengan bidang kekuasaannya, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Usulan DPR mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ini merupakan wujud pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Kemudian, sesuai dengan bidang kekuasaan dari Mahkamah Konstitusi, menjalankan proses hukum soal pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ini dengan cara mengadili, memeriksa, dan memutuskan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pasal yang kedua yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: pasal pertama berbunyi, presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian pasal kedua berbunyi, presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pada pasal tersebut terdapat hubungan antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Yang mana sebelum Presiden memberikan gerasi, abolisi, amnesti, dan juga rehabilitasi, terlebih dahulu Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam hal pemberian gerasi dan rehabilitasi karena Mahkamah Agung adalah dewan lembaga peradilan tertinggi, sehingga Mahkamah Agunglah yang paling tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai hal tersebut. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pertimbangan dalam hal pemberian abolisi dan amnesti karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan atau lembaga politik kenegaraan, sehingga Dewan Perwakilan Rakyatlah yang paling tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai hal tersebut. Pasal 14 ayat 1 dan 2 ini juga merupakan implementasi dari prinsip check and balance, yaitu prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antara presiden dan juga kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kemudian pasal yang terakhir yaitu pasal 24B ayat 1 yang berbunyi, Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pada pasal tersebut terdapat hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial adalah lembaga yang berwenang dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan memiliki wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial ini adalah lembaga yang bersifat independen atau mandiri serta terbebas dari pengaruh lembaga lain. Adanya Komisi Yudisial adalah untuk mengawasi setiap perilaku dari Mahkamah Agung. Hal tersebut dilakukan karena Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi negara, sehingga Mahkamah Agung merupakan tempat bagi para pencari keadilan. Pasal 24B ayat 1 ini juga merupakan implementasi dari prinsip check and balance, yaitu prinsip saling mengawasi, yaitu Komisi Yudisial yang mengawasi Mahkamah Agung agar keadilan dapat tetap ditegakkan di negara Indonesia. Itulah tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.